Menikahi Hot Om. Bab 130. Lelaki itu langsung menghela napasnya dalam-dalam dan mengembuskannya perlahan. Akan Eyang tatar mereka. Akan Eyang cari tahu seberapa besar fatal kesalahan yang mereka perbuat. Mereka akan mendapatkan hukuman yang pantas dari Eyang. Siapa lagi? Mahesa. Papa dan Mama, Yang. Mereka berdua bersekongkol agar Widya tidak hamil. Mereka berdua sangat jahat pada istri Mahesa. Entah apa lagi yang mereka lakukan, tapi yang jelas dua orang itu berusaha menghalangi kami. Mereka berusaha mengadu domba kami. Mereka berdua berusaha menghancurkan kami. Enggak, Mahesa, ucap Mama Indah menyentuh lengan sang putra yang duduk di sampingnya. Bukan seperti itu maksud kami. Bukan seperti itu tujuan kami. Kami hanya... Lidah Mama Indah mendadak keluh. Kasihan. Widya, Mahesa dia masih sangat muda. Kasihan juga anak-anak kamu. Sungguh, kami hanya tidak ingin membuat masa depan Widya jadi hancur berantakan. Juga masa depan Cila dan anak kamu yang baru lahir. Kami hanya ingin kamu membuat pilihan yang benar. Kami hanya ingin kamu bertanggung jawab terhadap anak-anakmu. Mereka pasti butuh ayah dan ibunya. Dan juga, kami ingin melindungi Widya. Kami ingin membuat dia lepas dari kerumitan kamu, Mahesa dia tidak akan sanggup menanggung semua ini. Hatinya sudah cukup sakit, tapi kamu terlalu memaksa untuk dia tetap tinggal. Seluruh rumah sakit bahkan tahunya Jingga yang istri kamu sebab dia yang melahirkan anak kamu. Data juga mengatakan kalau Jingga istri kamu. Lalu Widya, bagaimana jika semua orang tahu? Dia akan lebih dipandang buruk oleh semua orang. Ia yang malah akan diteriaki sebagai orang ketiga. Bahkan foto Jingga bahkan sudah tersebar sampai media. Seluruh rumah sakit tahu Jingga yang istri kamu. Apa memangnya yang akan mereka pikirkan, Mahesa? Tolong pikirkan semua ini. Jangan usik Widya lagi sebab pasti ia sudah tenang. Jangan lagi mengganggunya. Dia sudah terlalu banyak berkorban. Sekarang pikirkan yang ada di hadapan kamu. Anak-anakmu, masa depan mereka. Juga keluarga besarmu sendiri, tolong pikirkan semua itu, Mahesa. Juga, Jingga. Beri dia kesempatan yang sudah papamu rampas dulu. Dia juga perempuan yang baik. Kamu pernah mencintainya. Kamu bisa mencobanya lagi. Anak-anak kalian butuh kalian berdua. Kasihan mereka jadi korban kalau kalian berdua berpisah. Pandang wajah mereka, Mahesa pandangi wajah tidak berdosa mereka. Mereka juga butuh kamu. Mereka butuh ayah dan ibunya. Cila sudah banyak menderita dari dulu. Adiknya juga akan bernasib sama, kalau kamu memilih meninggalkan ibunya. Jangan mengulangi kesalahan yang sama, Mahesa. Iya, Mama dan Papa telah memberikan obat-obatan itu agar Widya tidak hamil. Bahkan Sylvia juga memberikan obat yang seharusnya berfungsi untuk menunda kehamilan atas perintah Papa kamu. Itu semuanya sengaja. Sengaja memang kami lakukan sejak Jingga dan Cila hadir. Bagaimana kamu akan mengulur waktu jika Widya berhasil hamil tapi plasenta anak kalian malah tidak cocok? Apa harus menunggu kehamilan Widya 9 bulan lalu membuat Jingga hamil anakmu lagi? Kami hanya ingin mempersingkat waktu. Cila tidak akan sekuat itu jika kami tidak memilih jalan ini. Kami sudah memikirkan semuanya, Mahesa semuanya akan jadi rumit. Ingat, presentasi cocok sangat tipis kalau anak Widya yang jadi donornya. Jangan lupa, tentang harus ayah dan seibu. Ada banyak alasan kenapa Widya yang harus mengalah, Mahesa salah satunya masa depannya yang masih panjang. Dan tentang kamu yang sudah memiliki 2 anak. Seharusnya kamu bisa fokus saja terhadap mereka, Mahesa berkorbanlah sedikit karena mereka juga pasti butuh keluarga yang sesungguhnya. Kuping Mahesa menangkap semua yang Mama Indah katakan. Ia menelaah kata demi kata yang sebagian besar disangkal oleh otaknya. Mana bisa ia meninggalkan Widyanya?
Biarkan Widya bebas, Mahesa, biarkan ia meraih masa depan dan cita-citanya. Jangan kekang dia lagi. Jangan kurung dia lagi. Biarkan dia menikmati masa mudanya. Biarkan dia menikmati hidupnya. Berikan dia pilihan lain selain rasa sesak dan sakit hati yang malah akan membuatnya makin hancur daripada ini. Mahesa terdiam membisu 1000 bahasa. Tapi Eyang Sastro tahu bahwa Mahesa mengalami penolakan. Ranti, bawa adikmu ke kamarnya. Ucap Eyang Sastro memerintahkan Ranti yang menjaga jarak sedari tadi. Indah, ikut papa. Panggil juga Gunadia. Rahmita, Sasmita. Kalian juga ikut saya. Lelaki sepuh itu pun beranjak dari duduknya sambil menepuk pelan wajah Mahesa. Jangan pikirkan yang lain. Obati lukamu dulu. Tidak lama setelahnya Ranti datang. Berlutut menangkup wajah adiknya itu. Ya Allah, Mahesa, ucapnya sedih. Ia pun memeluk tubuh bungsunya itu, mendekap erat seperti yang ia lakukan sewaktu mereka masih kecil. Ada Mbak di sini, Dek. Ada Mbak di sini. Wanita berhati lembut itu mengusap punggung Mahesa. Mengusap kepala belakang lelaki itu penuh sayang. Yang sabar. Kamar Mahesa dan Widya. Biar Jingga obati, Mas, tawar Jingga pada sang suami. Lelaki itu tengah berbaring di sofa, merebahkan tubuhnya yang terasa sakit semua. Setelah kekacauan yang terjadi di lantai bawah tadi, Ranti dan Jingga memapahnya ke kamar agar beristirahat. Lelaki itu tetap diam, ia merubah posisi berbaringnya menjadi duduk. Membiarkan istri keduanya itu mengobati luka di tangannya terlebih dulu. Jingga pun akhirnya juga memilih diam. Mengobati suaminya itu dengan perasaan yang remuk redam. Ia pun menyimpan rasa sakit dalam dada yang tidak ia tampakkan. Saya sangat menyayanginya, Jingga. Sangat-sangat mencintai dia. Jingga menelan ludahnya susah payah. Tangannya yang gemetar masih berusaha mengusap punggung tangan Mahesa yang luka dan memar. Jingga tahu, Mas. Lebih dari diri saya sendiri saya menyayanginya. Diam-diam sepasang mata itu merebak. Hatinya menyengar sakit. Ia tahu ini tidak seharusnya. Namun dia hanya wanita biasa. Jingga tahu. Saya rindu dia, kata Mahesa. Sangat merindukannya. Maaf sudah menggunakan diri kamu untuk menunjukkan rasa marah saya terhadap dia. Air mata itu pun tidak tahan akhirnya menetes membasahi pipi Jingga. Cepat-cepat ia mengusapnya agar Mahesa tidak mengetahuinya. Ia tidak ingin terlihat tampak menyedihkan. Gak apa-apa. Jingga tahu. Jingga berusaha tabah. Menekan egonya mati-matian. Ia cukup tahu diri, bahwa ia tidak diharapkan. Ia tahu, ia hanya dijadikan pelarian. Ia cukup tahu semua itu. Perlahan, ia beranikan diri untuk membawa tangannya untuk menyentuh rahang lelaki itu. Mengusap sudut bibirnya yang berdarah. Coba temui dia, Mas. Terkadang cinta memang butuh perjuangan. Sedang mengobrol berdua, suara ketukan keras dari ambang pintu terdengar nyaring. Muncul sosok Ranti di sana. Mahesa, ucap perempuan itu panik. Cila drop. Cepat kamu ke rumah sakit. Sama Mbak Anggi mau ke rumah Widya. Dia ngigau terus pengen ketemu sama Widya. Kritis, Mahesa. Mahesa langsung berdiri dari duduknya. Ia gegas melangkah menuju pintu namun Jingga langsung mencekal tangannya. Aku ikut, Mas. Aku harus nemenin Cila. Kamu harus jaga Sina, Jingga. Kita bagi tugas. Sina asih. Tetapi, Mas. Aku pergi. Mahesa pun menarik tangannya. Bergegas menuju rumah sakit dengan perasaan yang gelisah. Sungguh, pikirannya terpecah belah. Hatinya pun terasa terbagi-bagi. Semua terasa tidak menyatu dan retak. Banyak sekali kepingan yang tidak tersusun rapi. Bahkan berserakan ke sana dan kemari. Sementara Ranti, perempuan itu seharusnya pergi ke rumah Widya bersama Anggi. Namun karena tidak ada orang lain yang menjaga Cila,
pada akhirnya ia memutuskan untuk pergi seorang diri ke sana. Ibu kandung Bagas tersebut mengumpulkan segenap keberaniannya untuk menemui keluarga perempuan yang sudah disakiti hatinya oleh keluarganya sendiri. Sepanjang perjalanan ia membawa mobil, air mata pun tidak henti menetes. Ia sungguh kasihan melihat nasib adiknya. Ia bisa melihat dengan jelas, sorot lelah pada sepasang mata Mahesa. Sebagai seorang yang sakit hati, bisa saja sebenarnya Mahesa membuat perhitungan atau menyakiti, sebab ia bukan seorang laki-laki pecundang yang berani menyakiti perempuan dan orang tua dengan tangannya. Keadaan dia balik, melampiaskannya pada benda-benda tidak berdosa sebagai sasaran kemarahannya. Menghantamnya dengan membabi buta hingga membuatnya hancur berantakan. Lewat tindakannya itu, ia ingin semua orang tahu, bahwa dirinya sedang kecewa, ia sedang sakit hati dan tidak baik-baik saja. Tentu lewat tindakannya itu, keluarganya cukup tahu kalau ia sedang benar-benar marah. Beberapa menit mengendarai mobilnya sendiri, Ranti pun tiba di kediaman keluarga Widya. Ia parkirkan kendaraan mewah roda 4 itu tepat di depan rumah adik iparnya itu. Sejenak, wanita cantik berusia 40-an itu mencoba mengatur napasnya yang terasa sedikit sesak. Walau bagaimanapun Jas sangat takut ditolak oleh keluarga ini. Terlebih Anggi pernah diusir waktu itu oleh kakak kedua Widya. Kemarahan orang tua Widya sungguh bisa dipahami. Siapa yang ingin anak atau adiknya disakiti oleh suami atau anggota keluarga? Hanya orang gila saja yang tidak akan marah. Beberapa saat menenangkan jantungnya yang terasa berdebar, ibu satu anak itu kemudian turun dari kendaraannya. Bismillah, ucapnya kemudian melangkah menuju rumah dengan gerbang tinggi menjulang tersebut. Di sela-sela pintu gerbang yang tertutup ia bisa melihat Widya yang sedang duduk di depan teras menggunakan kursi roda. Untuk beberapa saat keningnya mengernyit heran. Kenapa perempuan cantik itu sampai kursi yang difungsikan untuk orang-orang yang membutuhkan bantuan? Perasaannya semakin tidak tenang. Rasa khawatir dan takut itu berbalut menjadi satu. Ada perasaan ingin mundur menemui adik iparnya itu karena terlalu malu, tapi rasanya tidak mungkin sebab keponakannya berada di antara hidup dan matinya. Dengan tekad dan niat yang kembali ia naikkan setinggi langit, Ranti cepat-cepat membuang rasa malu dan takutnya. Segera tangannya terulur untuk menekan bel yang terletak di samping pagar. Bunyi dentingan khas pun menggema. Suara anak laki-laki langsung bisa Ranti tangkap dari dalam sana. Ia pun bisa melihatnya dari tempatnya berdiri pria cilik itu sedang berbicara dengan Widya. Biar Dimas yang lihat, Buna. Iya, sayang. Widya tersenyum lembut. Mengacak puncak kepala adiknya itu dengan gemas. Tolong, iya, Buna. Dimas pun langsung berlari ke pintu gerbang. Mengintip siapa yang tengah berkunjung. Maaf, Tante. Tante siapa ya? Tanya adik kandung Widya itu polos. Ranti pun bingung harus menjawab apa. Ia khawatir kalau ditolak kalau menyebutkan namanya. Tapi, bukankah seharusnya bocah kecil di depannya ini tidak mengenalnya? Sejenak ia memindai sekitarnya. Melihat tidak adanya tanda-tanda orang lain yang ada di sana selain Widya dan anak kecil itu. Sipa, Dek. Suara Widya kembali diperdengarkan. Dan kepala Dimas menoleh pada sang kakak. Belum tahu, Buna. Ontinya masih diem aja. Tunggu Dimas tanyain lagi. Ranti tahu, seharusnya ia langsung menjawab pertanyaan Dimas. Namun lidahnya terlalu keluh. Hati dan pikirannya terasa tidak sejalan. Ingin bicara, tapi hatinya tidak sanggup. Namun ia tidak bisa berdiri dan diam terus-menerus. Tante. Dari Mbak Ranti, sayang, jawab Ranti sebelum Dimas menyelesaikan kalimatnya. Ini Mbak Ranti. Mbak Ranti harus ketemu sama Buna. Dimas mengangguk paham. Oh, sebentar ya, Aunty. Kata Mama nggak boleh buka pagar sembarangan. Dimas menjelaskan dengan polos. Sebab memang seperti itulah pesan ibu dan kakaknya. Ia tidak boleh
Sembarangan membuka pintu pagar sebab harus menjaga Widya dari keluarga Mahesa yang berusaha menemui. Ja sudah cukup bisa memahami apa yang terjadi pada sang kakak sebab mendengar pembicaraan Haris, Mentari, dan Anggun malam itu, sungguh, hatinya pun ikut hancur. Ia juga kecewa pada Bitu. Ia bahkan pernah berusaha ingin menemui kakak iparnya itu secara khusus, namun belum punya kesempatan. Dari Mbak Ranti katanya, Buna. Penting sekali. Jantung Widya mendadak berdebar dengan keras. Entah kenapa apapun yang berhubungan dengan keluarga Mahesa seolah bisa membuat lukanya ternganga kembali. Rasa sakit yang masih membekas nyata itu. Seolah disayat lagi. Tapi ada pikiran lain di benaknya yang berkata lain. Ranti. Perempuan itu yang selalu mengurus Cila. Dan dialah yang selalu mengabari tentang kondisi anak angkatnya itu. Namun sejak ia tidak pernah lagi menyentuh ponsel pintarnya sebab disimpan oleh sang ibu, ia pun tidak menerima berita apapun lagi. Semuanya ditutup. Dengan rapat seolah Ja tidak boleh terpapar dengan kehidupan luar. Bun. Tolong sebentar aja, Bun, teriak Ranti dari luar. Ini tentang Cila. Tolong buka sebentar. Ba mohon, Bun. Widya meneguk ludahnya susah payah. Jantungnya langsung berdebar tidak karuan. Perasaannya mendadak khawatir bukan main. Pasti ada sesuatu yang terjadi pada Cila. Anak angkatnya itu pasti. Dek, buka gerbangnya. Iya, Buna. Dimas pun segera membuka pintu gerbang itu menggunakan remote otomatis yang ada di tangannya. Langsung mempersilahkan Ranti untuk masuk dengan sopan. Bun. Ranti langsung berhambur memeluk Widya. Air matanya langsung meluruh begitu saja. Apa kabar kamu, sayang? Perasaan Widya semakin tidak karu-karuan. Ia merasakan kesedihan yang luar biasa. Tangis Ranti menular. Ia pun meneteskan air matanya begitu saja. Rumah sakit. Buna. Buna. Mahesa sudah menggenggam tangan Cila dan mengecupi punggung tangan anaknya itu berkali-kali. Air matanya sudah bercucuran karena tidak tega. Sungguh, hati orang tua mana yang tidak hancur melihat anaknya semenderita ini. Ia bahkan rela tukar nyawa untuk keselamatan putri yang sudah bertahun-tahun hilang dari dekapannya ini. Ini papa, sayang, kata Mahesa dengan suara yang berat. Hatinya benar-benar remuk dan sakit. Ini papa, nak. Cila mau Buna, papa, lirih Cila. Cila mau Buna. Mahesa semakin terisak. Air matanya semakin luruh tanpa suara. Segala yang ingin ia teriakkan ia redam dalam dadanya. Demi apapun ia berharap ada keajaiban. Keajaiban yang bisa membuat peri cantik itu datang. Ia sungguh sudah di antara ujung harapannya. Putus asa dengan segala perjuangannya. Apa nggak bisa kamu bujuk perempuan yang ingin Cila temui itu datang ke sini, Mahesa, dokter anak yang menangani kasus Cila selain dokter Franz pun bertanya pada Mahesa. Ia sungguh tidak mengenal Widya. Dokter Ferdi namanya. Spesialis onkologi anak yang menggantikan Franz sementara waktu. Mahesa hanya diam. Tangan lelaki itu pun terulur, memijat pundak Mahesa pelan sebagai penguat. Semoga ada keajaiban. Semua anggota keluarga pun sudah bercucuran air mata di sana. Mama Indah bahkan sudah terseduh-seduh membujuk cucunya. Namun tidak ada yang menggoyahkan hati anak kecil itu. Sampai pada akhirnya, suara pintu yang didorong berderit. Memunculkan sosok perempuan dengan kursi roda yang terlihat di ambang pintu.